Halo rekan-rekan semua, selamat datang di channel My Digital Thoughts. Nama saya Irving Huta Galung, dan di channel ini saya akan berbagi tips and trik seputar teknologi, baik yang saya dapatkan dari pekerjaan maupun dari kehidupan sehari-hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification, supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga berkunjung ke blog saya di irving.web.id untuk mendapatkan update-update terbaru. Halo rekan-rekan semua, di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat nested virtualization di Azure. Kira-kira seperti apa sih nested virtualization itu dan gunanya untuk apa? Coba saya jelaskan sedikit dengan menggunakan whiteboard ya. Jadi biasanya kan kita di Azure itu ada virtual network. Oke. Dan di dalam virtual network itu kan kita punya satu atau lebih virtual machine. Gitu ya. Jadi ini VM, ini VM, ini VM. Tapi kadang-kadang ada skenario ketika kita membutuhkan VM di dalam VM. Itu yang kita sebut nested virtualization. Jadi di dalam VM ini kita punya VM lagi gitu ya. Misalnya di sini ada 3 VM di dalam VM tersebut. Kenapa disebut nested virtualization? Karena virtual machine yang warna biru ini kan sebenarnya juga runningnya sudah di virtualization gitu ya. Makanya namanya virtual machine. Jadi di Azure runningnya di atas fabricnya Hyper-V gitu ya. Jadi ketika kita membuat VM lagi di dalam sebuah VM, berarti sebenarnya di dalam VM kita yang biru ini kita harus buat juga virtualisasi, misalnya Hyper-V di dalam Windows Server. Baru setelah itu kita bisa membuat VM yang warna hijau. Nah, proses membuat nested virtualization ini sebenarnya mudah, tapi nanti saya akan jelaskan dulu langkah-langkahnya. Skenario-nya apa sebenarnya seperti ini? Biasanya hal seperti ini kebanyakan relatednya contohnya untuk research and development, R&D. Jadi mungkin ada developer atau researcher kita di perusahaan yang perlu menguji hubungan antar VM di dalam sebuah virtual machine gitu ya. Nah ini tentunya perlu nested virtualization. Atau kita mau membuat simulasi, contohnya mau melakukan tes migrasi, tapi bukan langsung dari on-prem gitu ya, tapi kita mau tes dulu di sebuah lingkungan virtual. Nah mau nggak mau kita harus membuatnya nested virtualization, karena kalau migrasi dari on-prem kan biasanya dari virtual system kan di dalam on-prem. Kemudian cara lain, skenario lain lagi misalnya di sekolah atau di kampus ketika guru atau dosen atau mahasiswa perlu melakukan tes networking, latihan networking gitu. Nah itu juga perlu nested virtualization karena kan VM-VM-nya perlu banyak di dalam satu VM juga. Hal lain lagi itu misalnya memang kita perlu ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang perlu hidup di dalam VM yang isolated gitu ya, terpisah dari yang lain. Nah ini juga perlu gitu. Jadi sebenarnya skenario-nya banyak, itu beberapa tadi yang saya pikirkan aja. Dan kalau kebutuhannya seperti ini maka kita juga harus membuat nested virtualization gitu. Nah tentunya harus diingat bahwa ketika kita membuat nested virtualization, VM yang warna biru ini yang sebagai hostnya itu tentunya harus ukurannya cukup besar ya. Karena kan kalau masing-masing yang hijau punya 2 core aja gitu ya, 2 core 4 GB, berarti si VM luarnya minimum 8 core gitu kan. Karena kan dia VM-nya sendiri kan juga perlu core-nya gitu, selain yang dimiliki oleh yang hijau. Plus memori gitu ya, berarti cukup besar gitu. Dan rekan-rekan juga harus ingat, nggak semua tipe VM bisa dibuat nested. Jadi untuk menjadi host, jadi yang warna biru ini gitu ya, saat ini per pembuatan video ini yang bisa menjadi host itu hanya tipe D versi 3 dan tipe E versi 3. Jadi yang lain belum bisa atau belum di enable gitu. Jadi sering-sering aja dulu dicek ketika perlu membuat nested virtualization, VM mana aja yang bisa dijadikan host gitu ya. Tapi saat ini saya akan ngasih contohnya menggunakan tipe D versi 3 atau E versi 3. Oke, saya langsung masuk ke Azure Portal untuk menunjukkan. Jadi
Saya sudah punya resource group di sini, Azure Tips ya. Dan kita mau nanti perlu membuat virtual machine di dalamnya. Jadi saya sudah punya satu VNet as usual ya. Ini VNetnya 10.3 gitu ya, 00/16. Saya ke depan, kita buat virtual machine. Oke, kita create virtual machine baru. Karena prosesnya ini banyak melibatkan pembuatan virtual machine, restart dan lain-lain, jadi nanti videonya sering harus stop gitu ya. Nggak masalah. Kita resource groupnya tadi Azure Tips, kemudian kita kasih virtual machine name-nya, misalnya nested virtualization, nested virt host, biar nggak panjang ya. VM. Oke. Region Southeast Asia, kita nggak perlu availability zone. Jadi no infrastructure redundancy required. Saya pakai Windows Server 2019 data center. Kemudian kita pakai, nah ini udah ada ya. Contohnya di sini D32 versi 3, jadi jangan pakai yang lain. Kalau nggak D versi 3 atau E versi 3. Saya ngambil yang 32 vCPU, 128 GB memori supaya nanti kalau kita membuat VM-nya jadinya di dalamnya jadinya bisa lebih bebas gitu ya. Karena ini Windows, kita login. Saya buat account. Oke. Ini nanti kita perlu RDP ke dalam ya untuk nge-setup virtualization-nya di dalam tentunya. Kita buat RDP, open as usual. Ini karena hanya untuk demo aja, makanya kita pakai RDP langsung. Teman-teman udah tahu ya, harusnya dari video-video saya yang lain. Jangan pernah buka port RDP dengan public IP ke internet, tidak secure. Jadi di sini disknya saya pakai premium SSD, nggak apa-apa, tergantung kebutuhan ya. Kalau perlu yang HDD juga nggak masalah. Ini supaya cepat aja. Kemudian networking. Nah, saya udah pakai Azure Tips VNet, dapat public IP. Oke, sekali lagi saya ingatkan biasanya VM nggak perlu public IP, tapi ini supaya lebih mudah ketika saya demokan. Basic, allow, RDP, oke, accelerated networking, management. Ini default aja semua. Saya nggak ada ubah apa-apa di sini. Oke, standar, advance. Di sini juga nggak ada yang saya ubah. Semuanya standar aja. Karena hanya untuk demo, kita tidak create tag juga. Dan kita review. Oke. As usual ada warning di sini ya. Sekali lagi saya tahu ini berulang-ulang disebutkan, tapi ini demi security kita semua. Sebaiknya memang tidak ada RDP yang terbuka, SSH atau RDP dengan public IP gitu ya. Kecuali untuk demo seperti ini. Oke, saya tinggal create. Dan kita tunggu sebentar nanti sampai VM creation-nya selesai supaya kita bisa lanjutkan masuk ke dalam host VM-nya dan kita mulai setup karena masih ada banyak hal lagi yang kita harus setup di dalam VM-nya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, deployment complete. Kita langsung masuk ke resource-nya. Oke, ini ya, nested virt host VM. Kita dapat public IP di sini. Oke, semuanya sudah hidup. Kita copy dan kita buka remote desktop. Ya, kita buka remote desktop, kita connect. Oke, use a different account. Yang tadi kita udah create ya. Oke. Connecting, yes. As usual ya, certificate. Nah, sekarang kita masuk ke dalam si host virtual machine-nya ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita setup dulu di dalam hostnya, terutama ya tentunya kita harus enable Hyper-V gitu ya, karena by default dia mati. Itu satu. Kemudian nanti karena kita juga perlu untuk punya DHCP ya, karena untuk di server-server kita yang di dalam VM ini kan nanti perlu IP juga, jadi kita harus setup DHCP server. Oke.
Ini server manager. Kita tutup dulu. Ini nggak perlu sebenarnya, kita close. Oke. Kita buka PowerShell. Kita run sebagai admin ya, karena kita perlu mengubah beberapa hal. Saya sudah ada, script di sini yang sudah saya copy. Pertama, kita harus install dulu feature ya, ini DHCP dan Hyper-V ya, termasuk management tools-nya. Kita enter. Nah, ini harus ditunggu. Kita harus juga perhatikan benar-benar ada error atau enggak di dalam scriptnya atau outputnya ya, supaya untuk memastikan nggak ada masalah ya. Oke, rekan-rekan lihat sudah selesai. Yang kita harus lakukan sekarang adalah restart servernya. Oke, kita restart. Oke, jadi kita tunggu dulu sampai kita bisa remote desktop kembali ke server ini ya. Oke, kita coba kembali connect ke server tersebut. Seharusnya dia sudah selesai restart. Kita tunggu sebentar. Oke, masukkan password lagi. Oke. Ya, kita masuk lagi ke dalam. Saya full screen dulu ya, biar lebih gampang. Oke, server manager kita tutup. Oh, sorry, salah. Kita buka PowerShell lagi. Dan kali ini kita sudah ada Hyper-V, sudah ada DHCP udah di enable, udah diaktifkan, tapi sekarang kita harus setup dulu gitu kan ya, Hyper-V sama DHCP-nya. Ini saya jelaskan dulu step yang kedua ini. Jadi kita membuat sebuah, saya zoom sedikit ya. Kita zoom. Jadi kita membuat switch namanya internal NAT, nanti akan muncul di Hyper-V ya. Kemudian kita buat tipenya internal, NAT-nya, dan kita kasih prefix ini IP-nya. Jadi ini harus diperhatikan ya. Kalau tadi kan VNet-nya saya 10.3.0.0/16 di Azure. Jadi di internal NAT-nya nggak masalah pakai 19168. Jadi rekan-rekan jangan lupa mengubah bagian ini loh ya. Kalau misalnya beda gitu blok IP-nya. Di sini saya mengambil dari net adapter untuk dapat IP-nya apa, terus kita create net IP address ke dalam interface tersebut. Oke, jadi itu yang akan kita jalankan sekarang. Saya copy, kita jalankan. Ini harus perhatikan benar-benar gitu ya. Kita harus pastikan nggak ada issue, nggak ada error. Yang terakhir, enternya jangan lupa. Oke, saya gedein. Oke, kelihatannya nggak ada issue. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Setelah itu semua di-create, sekarang kita harus membuat DHCP scope di sini. Jadi saya jelaskan lagi. Oh, sorry, kegedean. Nah, ya kepotong juga, nggak apa-apa lah ya, gini aja ya. Jadi DHCP server, scope-nya kita buat, switch name-nya dipakai lagi supaya nggak bingung gitu ya. Range-nya dikasih di sini dari 50 sampai 100. Kemudian subnet mask-nya ini, dan DHCP servernya kita create di sini dengan DNS server, kemudian kita reset DHCP servernya ya. Jadi ini simple sebenarnya. Kita copy lagi, kita jalankan. Oke, pastikan monitor nggak ada error sama sekali ya. Oke, nah sekarang kita restart DHCP servernya, kita tunggu sampai DHCP-nya hidup.
Oke, done. Jadi kalau dilihat di sini ya, rekan-rekan, kita nggak ada masalah sama sekali. Sekarang kita masuk ke VM-nya benar-benar nih ya, di dalam nested VM-nya. Oke, sekarang saya tutup, karena udah beres bagian setup, kita masuk ke Hyper-V. Nah, karena udah ada nih, Hyper-V-nya udah hidup, DHCP-nya udah aktif, sekarang kita tinggal create VM-nya gitu kan. Jadi rekan-rekan harus punya ISO-nya ya, itu dulu satu hal. Jadi jangan lupa sewaktu kita lagi mau create VM kan kita perlu tuh installer operating systemnya ya. Jadi rekan-rekan saya yakin punya akses ke ISO-nya masing-masing di kantor misalnya dari Visual Studio Subscription atau dari MSDN gitu ya. Jadi kita harus copy dulu ke sini. Oke, jadi kalau rekan-rekan punya ISO-nya di copy atau di download dulu ke VM ini gitu. Atau ya kalau banyak kan ini kan rencananya kan banyak nih VM-nya yang mau dibuat, mungkin beda-beda OS, jadi disiapkan dulu gitu ISO-nya gitu ya. Saya sih akan download dari Visual Studio Subscription, tapi kalau pakai Internet Explorer kan harus kita matikan dulu ya settingannya. Enhance configuration kita turn off untuk administrator tentunya. Oke. Tapi tetap aja ya kalau pakai Internet Explorer di Windows Server kan agak ribet ya. Jadi kita coba download Microsoft Edge dulu. Oke, kita klik di sini. Ya, Windows Server, accept and download. Oke, langsung kita run. Berhubung ini runningnya di Azure VM, downloadnya cepat ya, karena langsung dari internet. Dan kita tunggu dulu sampai Edge-nya selesai diinstal ya. Oke. Oke, installation complete. Kita close. Sekarang kita pindah pakai Microsoft Edge. Nggak pakai Internet Explorer lagi ya. Oke, kita tunggu sebentar karena ini baru pertama kali jalan. Oke, complete setup. Kita pakai aja semua, continue to signing in. Oke, mantap. Jangan lupa di pin. Internet Explorer-nya kita unpin biar nggak sempat salah lagi gitu ya, buka. Sekarang saya login ke Visual Studio. Oke, saya login dengan menggunakan akun Microsoft saya. Oke, multi-factor authentication ya. Memudahkan banyak hal. Beres. Passwordless ya. Semuanya dengan menggunakan handphone. Masuk ke download. Oke. Ini Windows Server 2019. Kemudian kita ambil aja ya 2019 di sini, kita download. Dan seperti saya bilang, karena kita lagi pakai virtual machine di Azure, ini kencang sekali ya. Jadi kita tunggu aja, tinggal beberapa detik sambil dan rekan-rekan juga perlu ingat bahwa karena kita akan create banyak VM, mungkin dengan banyak perbedaan operating system, jadi jangan lupa ya supaya ISO-nya ditaruh sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Toh kan nanti jangan sampai nanti tiap kali mau create VM jadinya harus download ulang gitu ya, sayang gitu. Toh kan space-nya gede kan di dalam VM ini gitu. Jadi kita download dulu semua yang kita butuhkan. Dalam hal ini karena saya hanya mau menunjukkan cara create satu VM aja,
Jadi kita hanya download ya Windows Server aja cukup gitu. Jadi kita akan punya Windows Server dalam Windows Server. Kalau rekan perlu misalnya juga punya VM Linux atau punya VM Windows 10 gitu ya, ya silakan disiapkan dulu ISO-nya. Oke, ini udah mau selesai. Kita tunggu sedikit lagi. Oke, sambil kita lihat ya, udah ada ya di situ ISO-nya ya. Udah selesai download. Berarti harusnya ada di download ya ini ya. ISO-nya sudah jadi, kita tutup. Dan sekarang kita coba create satu virtual machine. Ini tipikal ya, sebenarnya saya nggak akan terlalu banyak jelaskan di sini. Karena kan ya ini standar bikin virtual machine di Hyper-V. Kita kasih nama misalnya klien 1 gitu ya, jadi membedakan antara host sama klien. Kemudian kita klik next, terserah rekan-rekan mau pakai Gen 1 atau Gen 2. Startup memorinya berapa, misalnya saya mau kasih 2 GB. Oke. Nah di sini connectionnya, nah ini yang kita udah buat tadi gitu. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan di sini, internal NAT-nya udah ada gitu ya. Jadi itu langkah yang sudah kita buat sebelumnya, ini untuk memudahkan kita juga gitu. Oke, create virtual hard disk 127 GB gitu ya, typical, saya nggak akan ubah-ubah bagian sana. Nah ini install operating system, kita install from a bootable CD ya, physical image file. Kita ada di mana tadi nih ya, jadi kita lakukan seperti ini, kemudian next, finish, maka virtual machine-nya sudah di create dan kita tinggal perlu start aja. Kalau dilihat di sini ya, kita lihat settingsnya. Nah lihat di sini di DVD-nya sudah di mount ISO yang tadi gitu, jadi begitu start dia akan langsung menjalankan proses instalasi Windows Server ya. Saya kasih contoh. Jadi kita start di sini. Oke, rekan-rekan bisa lihat dia lagi start. Kita double klik untuk melihat ininya ya, running ya. Nah, jadi langsung jalan dari sisi Windows Server installation-nya gitu ya, dari ISO image yang sudah kita download tadi. Oke, jadi seperti ini. Kalau misalnya rekan-rekan mau membuat banyak VM, silahkan gitu ya. Jadi di Hyper-V-nya ya tinggal create aja itu sebanyak-banyaknya VM, sebanyak jumlah memori dan core yang kita miliki tadi. Jadi dan jangan lupa bahwa di sini host VM-nya yang di-manage oleh Azure. Tapi kalau VM-VM yang di dalam host VM-nya itu di-manage-nya di dalam Hyper-V Manager yang ada di dalam VM-nya. Jadi nggak kelihatan dari Azure-nya gitu ya. Jadi kalau rekan-rekan misalnya pengen iseng-iseng nyobain Arc misalnya gitu ya, Azure Arc bisa nih. Jadi anggap aja VM-VM yang di dalam host VM tadi itu sebagai mesin yang mau kita manage pakai Arc untuk coba-coba gitu, itu bisa gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Nested Virtualization ini. Oke, jadi harapan saya semoga rekan-rekan terbantu. Nanti untuk scriptnya yang tadi gitu ya, yang untuk create NAT-nya dan lain-lain itu saya juga dapatkan kan dari reference dokumen, nanti saya masukkan ke dalam link yang ada di description ya, supaya rekan-rekan nanti bisa tinggal copy paste saja ketika menggunakan. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih karena sudah bergabung di channel My Digital Thoughts. Jangan lupa untuk subscribe di channel ini dan aktifkan juga notification supaya rekan-rekan mendapatkan notifikasi ketika ada video-video terbaru. Jangan lupa juga untuk berkunjung ke blog saya di irving.web.id. Terima kasih.